Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 17 April 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Petrus Fatlollon dan dua mantan direktur dituntut berat kasus penyertaan modal PT Tanimbar Energi. Setelah rangkaian proses hukum yang panjang dan menggali sejumlah pembuktian, kini kasus dugaan korupsi penyertaan modal pada PT Tanimbar Energi yang bersumber dari APBD KKT tahun anggaran 2020-2022 masuk tahap penuntutan. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Garuda Cakti Viratama, resmi menuntut ketiga terdakwa dengan hukuman bervariasi. Terdakwa dalam perkara ini ialah Petrus Fatlollon, mantan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2017-2022, yang nomenklaturnya telah berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak tahun 2019. Petrus Fatlollon dalam perkara ini disebut sebagai pengendali atau pemegang saham PT Tanimbar Energi. Selanjutnya, Johanna Joyce Julita Lololuan yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Tanimbar Energi 2019 hingga 2023 dan Karel FGB Lusnarnera selaku Direktur Keuangan 2019-2023. Sidang pembacaan surat tuntutan dipimpin Hakim Ketua Marta Maitimu didampingi dua hakim anggota berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Pengadilan Negeri Ambon pada Kamis 16 April 2026. Dalam pembacaan surat tuntutan, JPU menyatakan terdakwa Petrus Fatlollon secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan wewenang sebagai pemegang saham PT Tanimbar Energi. Bahwa sebagai pemegang saham perusahaan daerah, Fatlollon seharusnya melakukan evaluasi terkait perusahaan itu. Dari perbuatan tersebut dan berbagai pertimbangan, terdakwa mantan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat saat itu, JPU menuntut dengan pasal yang disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 dan pasal 64, Junto pasal 603, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Terdakwa Petrus Fatlollon dituntut dengan pidana penjara selama 8 tahun. Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti sebesar 300 juta rupiah. Jika denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan, maka diganti dengan pidana penjara selama 100 hari. Petrus Fatlollon juga dihukum dengan membayar sebesar 4,4 miliar dengan ketentuan apabila dalam kurun waktu yang ditentukan terdakwa tidak mengembalikannya, maka harta benda akan disita jaksa dan dilelang untuk menutupi kerugian keuangan negara tersebut. Jika harta benda tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 9 bulan. Sementara untuk terdakwa Johanna Joyce Julita Lololuan yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Tanimbar Energi 2019-2023 dituntut JPU selama 7 tahun penjara. Dengan pasal yang disangkakan dalam dakwaan primer JPU, yaitu melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 dan pasal 64, Junto pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, dituntut denda sebesar 250 juta, subsidiar 90 hari kurungan penjara, dan menggantikan kerugian keuangan negara sebesar 783 juta rupiah. Jika uang pengganti tidak dilunasi Johanna Joyce Julita Lololuan dalam kurun waktu yang ditentukan, maka harta benda disita dan dilelang jaksa untuk menutupi kerugian keuangan negara itu. Tetapi jika harta benda tidak cukup, maka terdakwa dihukum pidana tambahan kurungan penjara 3 tahun dan 3 bulan.
Untuk terdakwa Karel FGB Lusnar Nera selaku Direktur Keuangan 2019-2023 dituntut hukuman penjara selama 6 tahun dan denda 200 juta subsidiar 90 hari penjara. Terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 745 juta. Namun dalam kurun waktu yang ditentukan terdakwa Karel FGB tidak melunasinya, maka harta benda disita dan dilelang jaksa untuk menutupi kerugian keuangan negara itu. Namun jika harta benda tidak mencukupi, maka terdakwa dihukum pidana tambahan kurungan penjara 2 tahun dan 9 bulan. Usai membacakan tuntutan, hakim menunda persidangan dan akan dilanjutkan pada pekan depan. Sementara terpisah dari itu, terdakwa Petrus Fathlolon mengaku kasus yang menjerat dirinya belum berakhir, sebab pihaknya juga akan mengajukan pembelaan. Sebab dirinya menilai banyak kejanggalan dari tuntutan yang dijatuhkan jaksa penuntut umum. Salah satunya bagaimana identitas Petrus Fathlolon yang dituliskan JPU bahwa ia berasal dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Selain itu, tahun kelahirannya yang tercantum dalam tuntutan yakni 1991. Tak sampai di situ, hasil kerugian negara yang dicantumkan oleh JPU dinilai bertolak belakang dari fakta persidangan yang terus berlangsung. Menutup sikapnya, Petrus Fathlolon akui telah meyakini dari awal bahwa apa yang ditegakkan pada dirinya oleh jaksa bukan murni dari penegakan hukum, tetapi bagian dari diskriminasi yang dikampanyekan sejak awal. Oke guys, JPU diminta untuk ini tapi tidak mau ya guys ya. Terus itu sudah diadili mulai nggak mengesahkan? Saya tidak ingat persis ya, tetapi ada sekali saya hanya hadir memberikan sambutan, setelah itu dilanjutkan oleh Sekda. Hitung tuh, wait. Informasi lainnya, Tribuners, digitalisasi keuangan Kota Ambon capai 60%, tertinggi dari semua daerah di Maluku. Kota Ambon menjadi daerah di Provinsi Maluku dengan digitalisasi keuangan mencapai 60%. Hal ini dibenarkan oleh Wali Kota Ambon Bodewin Watimena usai menghadiri acara Salam Fest X Molucas DigiFest di Taman Patibura, Kota Ambon, Kamis 16 April 2026. Dalam kegiatan ini juga berlangsung peluncuran pembayaran digital dari Bank Indonesia kepada Pemkot Ambon. Nantinya sistem pembayaran ini akan ditempatkan pada 3 ruang terbuka publik di Kota Ambon, yakni Amahusu, Air Salobar, dan Wainitu. Wali Kota mengatakan kegiatan edukasi keuangan yang dilakukan secara berkala bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap sektor keuangan real, dengan fokus utama untuk mendorong percepatan digitalisasi ekonomi di berbagai sektor. Selain itu, penyesuaian ini untuk menciptakan inklusi dan literasi digital keuangan di masyarakat Kota Ambon. Orang nomor 1 Kota Ambon itu mendukung pengembangan ekonomi syariah, mengingat Kota Ambon telah menyandang sebutan Kota Ambon. Menurutnya, literasi mengenai perbankan syariah menjadi sangat krusial untuk menghidupkan ekosistem tersebut. Lebih lanjut, Pemkot Ambon saat ini tengah berkomitmen untuk terus menghidupkan ekosistem UMKM melalui teknologi. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat beradaptasi dan mengenal lebih jauh dalam penggunaan digitalisasi keuangan. Yang pengen belajar make up sebentar siang nanti Ada sih, ada provinsi, Pak Sekda, Mana?
pegang manajemen kampus yang mulai Atas nama pemerintah Provinsi Maluku, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku beserta seluruh jajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Festivitas tahun 2012. Eks Pasar Gambus bakal jadi parkiran khusus truk. Bodewin Watimena menyebut penataan tengah berjalan. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena berkomitmen menata kembali kawasan Pasar Gambus. Dikatakannya kawasan tersebut bakal dijadikan lahan parkir yang diperuntukkan bagi truk yang beroperasi di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Yosudarso. Dengan begitu, lajur Jalan Yosudarso akan lebih luas. Arus lalu lintas pun lancar dan bebas macet. Selain itu, wajah pelabuhan juga bakal apik. Luasan area parkir khusus truk itu seluas 940 meter persegi dan disediakan juga sebanyak 22 kios di sisi kiri dan kanan. Penataan tengah berjalan. Area parkiran telah diaspal serta deretan kios juga telah dibangun. Menurutnya, optimalisasi kawasan itu pastinya akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kota Ambon. Golkar Malteng buka pendaftaran bakal calon ketua jelang Musda ke-10, simak persyaratannya.
Panitia Musyawarah Daerah atau Musda Partai Golkar Maluku Tengah membuka pendaftaran bakal calon ketua Jumat 17 April 2026. Pembukaan pendaftaran tersebut menjelang Musda ke-10 yang bakal berlangsung pada 21 April 2026 mendatang. Berlangsung di kantor DPD Golkar Maluku Tengah, pembukaan pendaftaran dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Musda ke-10, Izak Sitaniapesi. Sitaniapesi menyampaikan kesiapan panitia Musda menjemput momen 5 tahunan partai berlambang pohon beringin itu. Pendaftaran resmi dibuka per Jumat 17 April, di mana pengambilan formulir pendaftaran dimulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Izak Sitaniapesi menjelaskan bahwa verifikasi akan dilakukan secara kolaboratif. Berdasarkan pengalaman pada Musda sebelumnya, tim verifikator biasanya melibatkan Steering Committee atau SC serta utusan dari DPD tingkat 1 dan DPD tingkat 2. Di samping itu, panitia berharap agar Musda ke-10 tidak berakhir di Jakarta atau di tingkat provinsi, melainkan selesai di tingkat DPD 2. Senada dengan itu, Sekretaris Steering Committee Thomas Ricky Gabriel menuturkan sejumlah persyaratan bakal calon ketua yang dikeluarkan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Antara lain, 1. Telah aktif menjadi pengurus sekurang-kurangnya 1 periode pada tingkatannya dan atau 1 tingkat di atasnya dan atau pernah menjadi pengurus organisasi pendiri dan didirikan di tingkatannya dan atau 1 tingkat di atasnya. 2. Berpendidikan minimal D3 atau setara sederajat. 3. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela. 4. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas. 5. Tidak pernah terlibat G30 SPKI. 6. Lulus pendidikan dan latihan kader Partai Golkar. 7. Berdomisili di wilayah kabupaten kota yang bersangkutan. 8. Didukung sekurang-kurangnya 30% dari pemegang hak suara dalam bentuk surat dukungan. 9. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam partai. 10. Apabila terdapat bakal calon yang akan maju sebagai calon ketua, tetapi tidak memenuhi kriteria persyaratan di atas, maka calon tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar. Atau 23 atau setara sederajat. Yang ketiga, memiliki prestasi. Fondasi dukungan itu muncul terhadap seorang bakal calon itu, apakah ketua dan sekretaris menentukan atau dibuat dalam bentuk apa untuk menghasilkan keputusan dukungan kecamatan itu. Bapak Ketua Panitia, bahwa syarat-syarat calon Kabupaten Maluku Tengah periode 2025-2030 yaitu jadi Tolak pemindahan, masa aksi minta sidang Bribda Siahaya tetap digelar di Tual. Aliansi Kawal Keadilan untuk Arianto Tawakal menggelar aksi damai terkait penolakan pemindahan sidang kasus Bribda Masias Siahaya dari Kota Tual ke Ambon. Dari pantauan tribunambon.com, Kamis 16 April 2026, aksi tersebut berlangsung di berbagai titik, yakni Polres Tual, kantor wali kota, dan kantor DPRD. Ratusan massa aksi itu mempertanyakan alasan pasti pemindahan sidang Bribda Siahaya. Pasalnya dari surat dari surat putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan pada Kamis 9 April 2026, pemindahan sidang ke Ambon dikarenakan adanya potensi gangguan keamanan. Selain itu, Yesusein juga menyoroti keputusan pemindahan sidang yang diambil tanpa melibatkan penasihat hukum maupun keluarga korban. Menurutnya, hal tersebut menimbulkan persepsi yang buruk di mata masyarakat.
Kapolres Tual AKBP Wan Sides Asmoro saat menemui massa aksi menyatakan akan berupaya berkoordinasi dengan kejaksaan agar sidang tetap dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tual. Untuk mengirim Al-Fatihah untuk almarhum. Sallallahu. Apakah kita selaku warga masyarakat Persatuan hanya mampu menjadi penonton untuk melihat kezaliman mereka? Bagi dari kebolohan yang mereka berikan kepada kita. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya selaku MC yang akan menonton aksi ini berlangsung. Maka dari itu saya akan memanggil koordinator. Namun dalam proses perjalanan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pernah bukan hanya institusi Polri, tapi Komnas HAM mendampingi kami. LPSK datang juga berkunjung kepada kami. Saya ingat betul bahwa pertanyaan yang sama pernah ditanya. Yang kalian telah memberikan pajak kalian untuk membayar mereka yang ada di depan ini. Bayangkan mereka sendiri mengiyakan konflik-konflik yang ada di Kota Tual. Bahwasanya mereka ini kita mereka lakukan baik wilayah kita ini. Bapak Ibu masyarakat Kota Tual, bayangkan dalam untuk mengirim Al-Fatihah untuk almarhum. Sallallahu. Apakah kita selaku warga masyarakat Persatuan hanya mampu menjadi penonton untuk melihat kezaliman mereka? Bagi dari kebolohan yang mereka berikan kepada kita. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya selaku MC yang akan menonton aksi ini berlangsung. Maka dari itu kita ke informasi terakhir. Tribuners PT Carles hentikan operasi. Pemkab SBT soroti nasib 94 tenaga kerja. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT mengungkap kondisi terkini perusahaan minyak dan gas atau Migas Blok Bula yang dikelola PT Carles Petroleum Seram Limited Kamis 16 April 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Nakertrans SBT, Mohtar Rumadan menyampaikan bahwa perusahaan tersebut saat ini telah memasuki tahap terminasi. Ia menjelaskan izin usaha perusahaan tersebut rencananya akan dialihkan kepada badan usaha lain. Menurut Mohtar, kondisi ini berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah, khususnya dari sektor bagi hasil. Selain itu, terminasi perusahaan juga berdampak langsung terhadap puluhan tenaga kerja yang selama ini menggantungkan hidup mereka di perusahaan tersebut. Mohtar mengungkapkan terdapat 94 pekerja yang hingga kini belum mendapatkan kepastian nasib. Ia menegaskan pemerintah daerah akan mendorong perusahaan pengganti untuk memprioritaskan para pekerja lama. Di sisi lain, ia juga menyebut masih terdapat aset perusahaan yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam proses transisi tersebut. Mohtar berharap proses pengalihan izin dapat segera rampung sehingga aktivitas perusahaan bisa kembali berjalan dan memberikan dampak ekonomi bagi daerah.
Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi